Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Jadi teman-teman, di mana hari ini kita sudah menjalani ibadah puasa Ramadan sudah beberapa hari. Ada beberapa hal menarik yang ingin kita diskusikan atau kita sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait salah satu petani asal Aceh yang berhasil diringkus oleh Polda Aceh di Kalimantan, sehingga ini membuat sebuah apresiasi besar kepada Kapolda Aceh ya, yang telah menerima aspirasi masyarakat Aceh, yang mana kemarin-kemarin teman-teman kita ketahui di sebuah akun media sosial DS ini, dia pernah seolah-olah menantang, tidak ada yang berani menyentuh dia, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya, apalagi sampai meringkusnya. Tapi setelah ada laporan dari ulama Aceh dan juga sudah sampai pada tahap meresahkan masyarakat Aceh, dan sehingga pada hari Kamis kemarin, tepatnya di hari pertama Ramadan, ya, inisial DS ini berhasil diringkus. Jadi teman-teman sahabat Dayah Online Aceh News dimanapun berada, sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini? Masyarakat Aceh sangat toleran kepada siapapun, kepada agama apapun. Tapi jangan yang namanya menyentuh, menyindir agama Islam, menyindir orang-orang Aceh ketika mereka sudah keluar daripada Aceh atau sudah menjadi korban. Persoalan agama, persoalan privasi, persoalan akidah. Kita juga berpegang mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Jadi jikalau petunjuk itu sudah datang, tidak ada yang mampu menghambatnya. Begitu juga jikalau jalan kesesatan sudah terbuka lebar bagi mereka, tidak ada juga yang mampu menghalanginya. Jadi orang-orang mau memilih Islam, mau memilih non-Islam, itu pada dasarnya hak privasi dia. Tapi tolong, ketika Anda sudah berada di jalan yang lain, ya, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk orang-orang Aceh. Begitu juga orang-orang lainnya, bukan cuma orang Aceh, begitu juga orang-orang lainnya. Jangan seolah-olah ketika sudah mendapatkan ya sebuah kepercayaan baru, Anda boleh berkata apa saja tentang mayoritas masyarakat Aceh yang sudah sejak lama beragama dengan Islam. Jangan, teman-teman. Jadi kenapa peristiwa ini terjadi terhadap DS? Mungkin karena sebahagian besar kalau kita melihat platform media sosial TikToknya, dia selalu menyinggung tentang Aceh. Setiap video-video yang dia buat, namun belakangan video-video itu sudah dihapus ya, yang agak-agak parah itu sudah dihapus. Namun sebagian yang tinggal masih juga menyinggung tentang Islam, tentang Aceh dan segala macam.
Ini yang kemudian membangkitkan ya sebuah reaksi kekecewaan terhadap orang-orang Aceh yang sudah keluar dari rel Islam. Sudah bukan cuma DS, ini masih ada ya, orang-orang lain, murtadin lain yang juga masih menyinggung-nyinggung tentang Aceh. Yang perlu dipertanyakan, kenapa hanya beberapa murtadin baru-baru ini yang setelah keluar daripada Islam, dia menyinggung-nyinggung tentang Aceh. Padahal kan banyak murtadin tentang yang sejak duluan ya sudah menjadi murtadin. Bahkan teman-teman harus kita paham, orang-orang Aceh yang memeluk agama Kristen itu sudah sejak dulu sebelum tsunami sudah banyak di Medan-Medan, gereja-gereja itu sudah banyak orang-orang Aceh yang memeluk agama Kristen. Tapi mereka tidak menjadi sebuah persoalan ketika tidak mengungkit-ungkit masalah Islam, tidak menjelek-jelekkan Islam, tidak membuat narasi-narasi yang dapat memecah belah atau menimbulkan suatu indikasi konflik nantinya. Sehingga mereka menjauh dari platform media sosial. Jadi tidak menyampaikan pesan-pesan, ajakan-ajakan melalui media sosial. Hanya sebagai keyakinan mereka misalnya ya, untuk mengubah kepercayaan itu hanya sebatas keyakinan. Tidak ingin mempengaruhi orang lain atau melakukan kristenisasi, mengajak apalagi menghasut orang-orang lain untuk menjadi bagian daripada pemeluk kepercayaan mereka. Jadi beda dengan murtadin belakangan ini, teman-teman. Jadi seolah-olah ketika dia menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang yang murtad, marketing mereka hanya dengan menyebut kata-kata Aceh atau menjelek-jelekkan muslim-muslim yang ada di Aceh. Coba kita lihat misalnya gereja di Aceh banyak. Setiap perayaan Natal dan hari-hari besar lainnya tidak pernah ada insiden. Kecuali teman-teman, ada beberapa kasus yang terjadi. Mereka mengolok-olok ingin mendirikan gereja, tetapi tidak menghargai konsep lokal, tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga ketika ada reaksi dari masyarakat untuk penolakannya juga tidak diterima, masyarakat lalu demo dan mengambil yang namanya hukum adat mereka. Sudah tidak diberikan izin dan dipaksakan untuk membongkar itu karena mungkin ada beberapa hal di sana yang belum kelar. Tapi kalau sudah kelar, misalnya ada di Banda Aceh, di daerah-daerah lain, ya di daerah-daerah yang sudah ada gerejanya, misalnya seperti Lok Sulawe, ada, dan toleransi tinggi. Tidak pernah ada pemaksaan, tidak pernah ada pembubaran ibadah mereka. Jadi itu teman-teman. Di ibarat kata pepatah, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Anda tetap akan dihargai ketika Anda menghargai orang lain.
Jadi peribadatan mereka tidak diganggu selama masih menghargai konteks lokal. Nah, jadi teman-teman, sahabat Dayah Online Aceh News, setelah peristiwa ini terjadi, setelah penangkapan terhadap inisial DS yang membuat channel TikToknya tersadarkan, dia pun memohon-mohon pada masyarakat Aceh, pada ulama, pada tungku-tungku yang ada di Aceh, permohonan maaf. Artinya ini sudah sedikit terlambat. Jadi ketika baru terciduk, baru sadar bahwa yang dia lakukan adalah salah. Ya, sekalipun kemudian dia berjanji ingin fokus khutbah di gereja, menghapus media sosialnya. Namun proses hukum belum tentu itu dihentikan. Kenapa? Karena masih ada ribuan masyarakat Aceh yang sakit hati dengan perkataan-perkataan yang bersangkutan. Sehingga sebagai bentuk pembalasannya, ya tentu saja melalui hukum yang berlaku di negeri ini. Dan juga masyarakat Aceh memberikan apresiasi kepada Polda Aceh dan juga kepolisian di Kalimantan yang telah berusaha menangkap yang bersangkutan. Karena beliau ini, teman-teman, dia pikir bahwa kehidupannya yang sudah jauh dari beberapa pulau ini sudah tidak ada reaksi lagi dari masyarakat Aceh ataupun dari aparat untuk menjemputnya. Tidak. Kalau aparat sudah serius dalam menangani persoalan hukum di negara ini, maka dimanapun Anda bersembunyi, suatu saat Anda akan didapatkan. Anda akan diringkus dan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah pernah Anda lakukan. Dan segala konsekuensi di atas perbuatan Anda harus Anda terima. Jadi teman-teman, itulah sebab akibat dari sebuah pernyataan yang kita tidak menjaga lisan, siapapun itu bisa terjadi. Ya, kalau kita bermain di media sosial, namun kita tidak menjaga yang namanya lisan kita, sehingga kita harus menanggung resiko dan juga hukuman yang berlaku. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalani ibadah puasa, dan juga kekompakan umat Islam ini sangat dibutuhkan. Apalagi ini akhir-akhir daripada kehidupan kita yang penuh dengan fitnah. Media sosial ini dijadikan sebagai alat untuk memfitnah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan ini videonya teman-teman ketika dia meminta maaf. Nanti kami hal apa yang kami akan persiapkan untuk membantu kamu secara pendampingan secara hukum. Ya, apa harapanmu apa? Harapan saya kasus ini terjadi di Kalimantan dan bisa diselesaikan di Kalimantan, khususnya Bengkayang. Semua video saya itu di area gereja di Bengkayang. Terjadi Bengkayang, bukan di Aceh. Bukan, semua di Bengkayang. Terima kasih ya. Berarti lokusnya ya di Bengkayang. Oke, terima kasih ya. Ya, saya Ketua LBH Yang bernama Didi Saputra yang telah membuat kegaduhan dengan beberapa argumen saya di video TikTok saya yang bernama tersadarkan 5758. Beberapa kosakata yang saya keluarkan, beberapa kalimat yang saya keluarkan telah menimbul kerusuhan di Aceh sana, khususnya kepada pihak kalangan ulama Aceh,
para tengku-tengku ilmu yang di Aceh. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dari hati saya. Kiranya bapak-bapak semuanya, ustadz-ustadz di sana, ulama, tengku diberikan mau melapangkan dada untuk memberikan pemaafan bagi saya, khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh dengan berkah. Kiranya saya boleh mendapatkan keberkahan serta pengampunan dari bapak-bapak semuanya. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi semua hal yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin, dan saya juga berjanji untuk menghapus semua media sosial saya, dan saya hanya akan kembali untuk berfokus pengembalaan di gereja saja. Untuk selebihnya saya mohon maaf, dan saya akan tinggalkan dunia TikTok itu, dan semuanya akan saya hapus, baik videonya, akunnya, semua akan saya hapus, dan saya tidak aktif lagi di sana. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya Bapak semua dapat memberikan pintu pengampunan bagi saya dan beliau, Pak Denny, dari LBH setempat di Kalimantan, sebagai selaku kuasa hukum saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom.